Apa lagi yang salah nih? Nggak tahu lagi aku nih. Kenapa? Suntuk kali ku tengok. Ini bang, apa lagi yang salah? Ku pupuk udah, ku rawat udah, ku siram udah. Nggak bagus hasilnya bang. Semua ini? Iya. Udah kau cek tanahmu? Entah apa lagi itu. Itulah kau tuh kurang tahu. Makanya tanya, yuk ikut aku. Udah bang. Gimana kita ini bang? Nggak tahu kau di mana? Kau baca ini, apa ini? Halo Pak, Mami. Pak, tolong Bapak jelaskan ini lab apa ke kawan gue ini. Bengal kali ini Pak. Jadi kita di sini sedang di laboratorium PT Nusa Pusaka Kencana. Lengkapnya Analytical and QC Laboratory PT Nusa Pusaka Kencana. Jadi di sini kita melakukan uji tanah, daun, pupuk, dan kompos. Limbah juga ada. Limbah juga ada Pak. Iya. Betulan Pak, kami bawa sampel tanah ini Pak. Kalau gitu kita langsung cek ke dalam Pak. Iya Pak, soalnya gagal panen terus dia ini Pak. Iya Bang, oke Bang. Lewat mana Pak? Situ Pak? Di sini Bang. Oh, kirain kau sana. Ini ruangan apa namanya Pak? Ini ruang tamu kita. Oh, tamu ya. Untuk laboratoriumnya di sebelah sana Pak. Sana Pak ya? Ini Pak, ruangan apa ini Pak lagi Pak? Ini penerimaan sampel. Oh. Jadi setiap sampel yang masuk kita serahkan ke admin dulu untuk administrasinya, baru diserahkan ke laboratorium. Oh. Luas juga ya Pak ya? Iya. Jadi Bang, lab ini berdiri tahun 92 Wih, lama juga ya. dan kita sudah akreditasi ISO 17025 di tahun 2012. Wih. Sampai saat ini masih terakreditasi. Pak, selanjutnya kita mau kemana lagi nih Pak? Ya, ini ruang preparasi sampel tanah. Jadi sampel tanah ini nanti kita prepare dulu Bang. Oh, oke. Oke. Jadi ini sampel tanah yang masih basah kita keringkan di sini. Setelah kering baru kita haluskan sampelnya. Jadi gini Pak, kalau seandainya kita tidak melakukan analisis tanah, apa yang terjadi buat tanaman Pak? Nah, banyak faktor ya Bang yang mengakibatkan tanaman itu jelek bisa. Jadi kalau kita nggak analisa tanah itu, tanamannya bisa pertumbuhannya jelek atau produksinya nggak bagus, buahnya kurang gitu kan, kurang memuaskan. Jadi analisa tanah ini kan berfungsi sebagai dasar kita untuk menentukan pupuk yang tepat. Jadi tanaman itu mendapatkan pupuk yang sesuai. Jadi tidak mubazir juga kan. Misalkan kita melakukan pemupukan tanpa analisa, itu bisa jadi tanaman ini butuhnya unsur fosfor, kita kasih nitrogen kan sudah nggak sesuai. Kalau kita manusia ibaratnya kita pengen makan pizza gitu kan, dikasih nasi goreng gitu. Jadi Pak, yang dalam tanah tuh apanya yang dicek tuh Pak? Nah, jadi kita melakukan pengecekan unsur hara tanahnya Pak. Jadi biasanya itu nitrogen, kadar nitrogen dalam tanah, organik karbon, kemudian kapasitas tukar kation gitu. Jadi dari parameter-parameter ini itu dilakukan sebagai acuan untuk pemupukan. Atau pH tanah juga kita cek juga itu pH tanahnya. Jadi kalau sebelum penanaman misalkan kita cek pH tanahnya terlalu masam, itu kita lakukan perlakuan penambahan kapur gitu kan untuk menaikkan pH. Jadi tanaman yang ditanam di tanah itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Mari Bang, masuk ke dalam. Buka sepatu nih Pak? Oh, enggak Bang. Wah, makjang apa itu? Botol-botol banyak juga. Apa itu Bang? Inilah labnya mungkin. Wih, botol banyak kali tuh. Buan entah apa-apa gitu bang. Itu lagi tuh, botol apa lagi tuh, besar kali itu Bang? Oke, jadi tadi setelah preparasi, sampel yang setelah digiling, itu sampel kita proses, kita ekstraksi seperti ini. Jadi di sini kita ekstrak sampai dapat alikot istilahnya, larutan di bawah. Nah, larutan ini kita uji untuk analisa K, Ca, Mg, dan Na. Kemudian dilanjutkan untuk kapasitas tukar kationnya. Seperti itu. Ini proses penimbangan analisa nitrogen di tanah. Jadi sampel tanah yang digiling tadi kita bagi dua, satu tingkat kehalusan yang untuk 70 mes, ini untuk analisa nitrogen. Kemudian ada yang lebih kasarnya seperti ini, itu untuk analisa parameter yang lainnya, bisa
kapasitas tukar kation, pH, seperti itu. Jadi setiap parameter itu kehalusan tanah yang ditimbang itu berbeda. Oke, ini ruangan instrumen kita. Jadi sampel tanah yang tadi kita analisa di ruangan ini. Oke Bang, jadi ini ruangan instrumen. Di sini kita lakukan pengukuran fosfor, potasium, kemudian kalsium, magnesium. Itu Pak apa namanya itu Pak? Ini namanya AAS. Jadi di sini untuk pembacaan mineral seperti kalsium, magnesium, Cu, Zn, Mn, Fe. Itu botol-botol kecil itu Pak? Untuk apa gunanya? Ini sampelnya Bang. Sampelnya ya? Jadi sampel yang tanah tadi itu kita proses semua, diekstraksi sampai dapat larutan seperti ini Bang. Harus steril ya Pak ya? Iya Bang, supaya itu hasilnya lebih akurat. Jadi tidak ada kontaminasi. Kami juga terima sampel kalau dikirim langsung Bang. Pakai ekspedisi bisa. Nanti setelah sampel kami terima, kami akan informasikan ke pengirim bahwa sampel sudah kami terima. Ini kan Pak, setelah diukur, apa yang dapat sama kami ini Pak? Nah, jadi nanti kami kasih laporan Pak, laporan hasil uji namanya. Jadi di situ nanti kita bisa lihat unsur hara di tanah itu. Nitrogennya berapa, fosfornya berapa gitu. Jadi itu nanti kita gunakan untuk pemupukan. Supaya hasil produksi tanamannya lebih bagus gitu. Biar nggak salah-salah pupuk lagi. Iya, betul Bang. Ingat kok itu, biar nggak salah pupuk lagi kok. Ini butuh NPK pasti dolomit. Jadi Pak, kalau kita udah melakukan analisa tanah, berarti kita bisa membuat keputusan yang tepat dan efisien untuk memilih tanam dan persiapan tanaman Pak. Betul sekali Bang Ricardo. Jadi dengan hasil analisa tanah yang tadi, itu kita bisa menentukan kebutuhan unsur hara di tanah. Jadi kalau Bang Ricardo menanam pisang di kebun, itu bisa lebih tepat pemupukannya dan bisa meningkatkan produksi, dan tanamannya juga lebih tumbuh sehat, lebih baik, produksinya bisa lebih besar, lebih tinggi, mungkin buahnya lebih mantep lah gitu. Pak, tadi saya keliling-keliling, saya lihat ada juga pupuk yang dianalisa. Itu biar apa Pak? Iya Bang, jadi pupuk itu kita perlu analisa karena di pasaran juga banyak pupuk palsu. Jadi kadang kita di masyarakat ini kan ada pupuk murah seperti itu kan, ternyata kadar haranya tidak ada. Jadi untuk menghindari pupuk palsu yang diaplikasikan ke tanaman kita sudah bayar mahal tapi tidak ada dampaknya ke tanaman. Jadi lebih bagus kita analisa pupuknya. Jadi pupuk yang kita aplikasikan di kebun kita memang kadarnya sesuai. Mereka ada rupanya Bang, banyak pupuk palsu rupanya. Iya juga ya. Nah Pak, jadi cara membedakan itu kayak mana Pak tanpa analisa Pak? Apa bisa dibedakan dengan kasat mata Pak? Ya, jadi agak sulit ya Bang Ricardo untuk membedakan pupuk palsu sekarang. Jadi secara fisik dia sangat mirip sekali gitu. Jadi kalau untuk membedakannya ya kita harus melakukan pengujian gitu. Berarti pupuk di kebun harus sering cek itu, nanti palsu pula. Jadi kalau analisa daun gimana Pak? Ya, jadi untuk sampel daun itu biasa kita analisa untuk tanaman-tanaman tahunan seperti kelapa sawit, itu kita biasanya disampling setiap tahun. Jadi dari analisa sampel tanah dikolaborasikan dengan sampel daun, itu dijadikan acuan untuk pemupukan tanaman. Seperti itu. Oh gitu ya Pak, penting juga analisa tanah. Kok bisik-bisik ngomong terus kenapa di depan mata pun? Jadi harganya berapa Pak? Ya, untuk harga masih terjangkau ya Bang Ricardo. Untuk sampel tanah bisa dilihat di price list kami atau bisa dilihat dari web Asian Agri di www.asianagri.com. Oh, itu lebih murah ya Bang? Kukira kan berjuta-juta loh Bang. Itu makanya penting kan analisa tanah. Jadi kok pemupukannya lebih tepat, panenmu berkualitas, tanamanmu sehat. Jadi kok nggak pemborosan pupuk, ngerti? Ngerti Bang. Jangan ngerti aja, paham nggak? Paham Bang. Pak, ini bawa kami bawa pulang Pak. Oh, boleh Bang. Oh, makasih ya Pak. Terima kasih Bang Balik kami Ricardo. dulu Pak ya. Yuk pulang kita. Semangat pagi, saya Mas Rina Simanjuntak sebagai manajer di R&D Center PT Nusa Pusaka Kencana Analytical dan QC Laboratorium.
Lab ini sudah berdiri semenjak tahun 1990, namun beroperasi semenjak tahun 1992. Dan lab ini mempunyai pelanggan selain daripada grup Asia Negeri, juga dari luar Asia Negeri, termasuk individu dan juga kelompok-kelompok tani. Kami mempunyai komitmen, yaitu kepuasan pelanggan menjadi utama kami, dan mempunyai moto akurat, cepat, konsisten, dan harga terjangkau. Untuk itu, kami dari lab sekiranya bisa menggunakan lab kami untuk jasa analisa contoh daun, pupuk, tanah, kompos, dan juga CPO ataupun limbah. Dan itu sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang sangat akurat supaya untuk membuat rekomendasi menjadi yang tepat. Tanah adalah fondasi dari semua yang kita tanam. Tanpa tanah yang sehat dan subur, sulit tanaman untuk tumbuh optimal. Jadi, dengan melakukan analisis tanah, kita bisa tahu kondisi tanah kita seperti apa sehingga tanaman kita lebih tepat, efisien, dan berkelanjutan. Ya nggak? Dengan biaya yang terjangkau, kita bisa meningkatkan kualitas panen dan kualitas tanaman yang lebih baik. Mau tahu informasi selanjutnya? Hubungi Lab PT Nusa Pusaka Kencana di bawah ini, oke? Jadi, para petani di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, mari kita manfaatkan layanan analisa tanah di Lab PT Nusa Pusaka Kencana Bahilang. Jadi, jangan lupa subscribe Wijaya Surya. Dadah!